Sex Broadcast, podcast milenial sadar kesehatan reproduksi. Halo Sobat Femina, welcome back our channel. Di kesempatan kali ini kita bakal ngobrol bersama dengan komunitas di Surabaya, yaitu Inti Muda Jawa Timur. Kita bakal mengupas tentang populasi kunci dan juga HIV/AIDS. Di sini saya mengundang teman saya, sahabat dekat, namanya Ian gitu. Halo Ian. Halo Kak. Iya, ini di sini kita baru banget ketemu setelah pandemi ya. Yep. Nah, di sini boleh kenalan dong Ian, Inti Muda Jawa Timur itu kira-kira apa gitu, dan mungkin bisa buat tambahan informasi buat teman-teman yang mungkin sebelumnya belum pernah mengenal Inti Muda Jawa Timur. Boleh banget nih. Jadi perkenalkan, aku Ian dari Inti Muda Jawa Timur dan kebetulan juga menjabat sebagai sebagai koordinator daerah. Jadi Inti Muda Jawa Timur itu sebuah komunitas yang berfokus ke isu kesehatan, hak kesehatan seksual dan reproduksi, dan tentunya juga HIV yang berfokus ke populasi kunci muda kayak gitu sih. Oh, I see. Berarti Inti Muda Jawa Timur ini fokusnya di HKSR ya, yang masih dibilang tabu banget ya untuk Benar informasi banget. Edukasinya. Terlebih berarti spesifiknya Inti Muda Jawa Timur ini ke HIV/AIDS sama Benar. populasi kunci. Yes. Oke. Berarti Inti Muda Jawa Timur ini ada pusatnya ya Ian ya? Ada. Di Pusatnya ada di Jakarta. Oh, di Jakarta. Jadi ini merupakan anak cabangnya. Iya, anak cabang. Dari Inti Muda Indonesia. Iya, Inti Muda Oke, Indonesia. I see. Nah, kalau memang bagus banget sih concernnya di Inti Muda Jawa Timur ini karena membahas soal populasi kunci anak muda. Nah, populasi kunci ini kan sebenarnya mungkin nggak semua orang tahu ya Ian ya. Bisa dong dijelasin dari teman-teman Inti Muda Jawa Timur perspektifnya tentang populasi kunci itu apa sih gitu? Jadi sebenarnya populasi kunci muda itu adalah sekelompok orang yang bisa dikatakan rentan untuk terdampak oleh HIV itu sendiri, HIV/AIDS kayak gitu sih. Yang kemungkinan besar resiko tinggi Yep. mendapatkan atau positif HIV/AIDS Yep, gitu ya. sangat rentan untuk terkena. Oke. Berarti untuk populasi kunci ini sendiri target atau sasarannya yang bisa dimaksudkan bisa tergolong orang yang risiko tinggi HIV/AIDS itu siapa aja sih? Untuk populasi kunci sendiri itu terdiri dari lima kelompok ya. 5 kelompok. Ada yang pertama itu LSL, Oh, LSL. atau gay yang Oke. biasa kita sebut. Kemudian ada transgender. Kemudian ada pekerja seks. Kemudian ada orang dengan HIV itu sendiri, ODIF. Dan juga yang kelima itu ada pengguna jarum suntik. Oh, I see. Berarti 5 kelompok populasi kunci ini orang-orang yang resiko tinggi terkena HIV/AIDS ya teman-teman. Dan 5 itu tadi udah disebutin sama Ian, mulai dari LSL, transgender, terus ada penasun ya, Yep. narkoba suntik, satu lagi Pekerja seks. pekerja seks, dan yang terakhir Orang dengan HIV. orang dengan HIV/AIDS itu sendiri. Kalau misalnya kita ngobrol soal populasi kunci, mereka yang riskan atau mereka yang termasuk kelompok ini, resiko mendapatkan HIV/AIDS itu berapa persen sih Ian? Bisa dikatakan populasi kunci ini berarti emang tingkat resikonya itu udah tinggi banget gitu. Udah mulai dari kegiatan seksualnya atau kegiatan kalau dia adalah penasun berarti dari gimana dia menggunakan jarum suntiknya kayak gitu. Oke, berarti itu kira-kira mereka bisa disebut populasi kunci adalah karena aktivitinya, Yep, ya, aktivitas. karena habitnya mereka, gitu ya. Oke. Tadi kita sempat ngobrol soal HIV/AIDS, ya. Yep. Kalau misal populasi kunci itu adalah orang-orang yang resiko tinggi terkena HIV/AIDS. Nah, kita pahamin dulu nih teman-teman. Banyak banget perspektif tentang HIV/AIDS yang masih banyak banget ya stigmanya di Indonesia. Terlebih soal HIV dan AIDS itu sering disamakan gitu. Padahal itu berbeda ya Berbeda Ian. banget ya Nah, bedanya tuh gimana sih Ian? Mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman sobat Beminak. Jadi ya menurutku gampangnya untuk membedakan antara HIV sama AIDS itu sendiri. HIV karena belakangnya V kan, Human Immunodeficiency Virus. Ya, jadi HIV itu cuma virusnya aja gitu. Sedangkan AIDS itu adalah fase di mana
ketika orang dengan HIV itu nggak dapat penanganan, itu adalah komplikasi penyakitnya. Jadi anggapannya AIDS itu adalah penyakit yang dihasilkan dari HIV. Gitu. Oke, berarti HIV ini adalah virus yang bisa menjangkit teman-teman atau orang-orang yang populasi kunci itu tadi. Ya. Jadi untuk sebutannya pun harusnya beda ya. Soalnya kalau nggak salah denger nih sebutannya itu sering ODA di masyarakat. Ya. Nah, emang sih harusnya beda sih, karena ODIF sama ODA itu kan memang beda. Karena nggak setiap orang yang sudah terkena HIV itu pasti juga adalah orang yang kena AIDS gitu. Jadi gampangannya orang dengan HIV tidak selalu AIDS, tapi orang yang kena AIDS itu pasti HIV. Oke, berarti buat teman-teman stigma itu harus dihapus ya. Orang dengan HIV itu belum tentu AIDS. Jadi untuk sebutannya sendiri, orang yang dengan HIV itu adalah ODIF, bukan lagi ODA. Itu yang harus perlu ditegesin. Benar banget. Nah, kalau misalnya kita ngomongin HIV dan AIDS itu kan beda. Jadi orang dengan HIV itu otomatis dia masih bisa beraktivitas ya, Ian ya? Masih bisa banget. Masih bisa kayak orang normal seperti biasa. Oke, mereka berarti untuk dari segi kayak olahraga, untuk tetap menata karirnya dia ke depannya, itu dia masih benar-benar bisa banget ya? Bisa banget, bahkan nggak ada perubahan, nggak ada perbedaan sih sama orang normal menurut aku. Oke, untuk gejala mungkin dari HIV sama AIDS ini ada nggak sih kira-kira perbedaannya? Kalau gejala sih mungkin karena HIV itu kan menyerang kekebalan tubuh ya, imun seseorang. Jadi mungkin nggak mungkin sih, tapi emang pasti bisa dikatakan orang itu jadi lebih sering sakit kayak gitu. Dan ya, tapi nggak ada gejala yang 100% menunjukkan kalau orang itu bisa terkena HIV kayak gitu. Salah satunya cara untuk mengetahui orang itu terkena HIV atau enggak ya melalui VCT itu sendiri. Oke, soal VCT berarti orang-orang dengan HIV ini mereka bisa tahu kalau dia HIV positif melakukan pemeriksaan VCT. Singkatannya dari VCT ini sendiri apa sih? VCT itu dari singkatan dari Voluntary Counseling and Testing gitu. Voluntary Counseling Testing. Jadi secara sukarela dia mau konseling dan tes untuk ya mengetahui status HIV-nya dia. Status gitu. HIV-nya jadi secara sukarela dia melakukan tes itu gitu ya. Untuk tesnya sistemnya apa? Mungkin kayak anamnesa atau pemeriksaan darah, gimana? Pengambilan darah sih Kak. Oh, pengambilan darah. Oke, I see. Nah, buat teman-teman mungkin belum pernah tahu ya kalau misal HIV itu dilakukan dengan pemeriksaan yang awal banget yaitu VCT. Jadi nggak usah perlu takut. Karena VCT itu adalah dilakukan secara sukarelawan. Jadi buat teman-teman wajib buat awareness ya, anak muda ya, buat bisa melakukan tes VCT. Nah, kita tadi udah sempat bahas soal HIV sama VCT nih. Kalau misalnya kita udah tahu nih ya, mungkin teman-teman di sekitar kita ada yang HIV positif dan dia juga kebetulan tanya ke kita, minta pendapat kita lah ya intinya. Perlu nggak sih kita VCT lagi kalau misal udah HIV positif? Kalau menurut setahu aku ya, kalau emang udah tahu statusnya adalah positif, itu nggak usah itu sih Kak, nggak usah tes lagi karena hasilnya gimana pun juga pasti positif. HIV kan masih sampai sekarang kan masih belum ada obatnya ya untuk sampai benar-benar hilang gitu, benar-benar sembuh gitu. Jadi kalau emang udah positif ya nggak harus tes lagi gitu. Tapi ada cara di mana ada penanganan di mana jumlah virus HIV itu bisa ditekan gitu. Oh, berarti untuk jumlahnya virus itu bisa ditekan dan kayak ibaratnya dia ditidurkan gitu ya? Iya, benar banget. Oke, I see. Berarti kalau misal virus ini ditekan atau ditidurkan, secara tidak langsung dia nggak akan bisa berkembang biak ya. Untuk ke arah AIDS-nya pun dia kecil ya? Yep. Oke. Ditekannya dengan cara apa nih, Ian? Ada obatnya. Namanya itu ARV. Oh, ARV. Okay. Antiretroviral. ARV, antiretroviral. Nah, ARV ini sendiri keefektivitasnya dalam menangkal atau menidurkan si virus ini cukup efektif ya teman-teman. Jadi memang ARV ini adalah treatment untuk teman-teman yang mungkin mengidap HIV atau AIDS, dia tetap harus melakukan pemeriksaan ARV. Benar. Cuma yang mungkin kita bisa ulik lagi soal ARV ini berarti tentang ARV kan banyak banget ya macam-macamnya ya. Ada.
Nah, kira-kira macam-macam dari ARV itu berarti setiap orang beda-beda ya pakai ARV-nya? Tergantung dari respon tubuh orang itu sih. Soalnya ada beberapa teman aku yang pakai jenis ARV yang satu itu ada kayak ada gejala gitu di tubuhnya, muncul ruam-ruam, mual-mual, terus pusing atau gimana gitu. Tapi emang reaksi awal pasti kadang pusing, kadang mual gitu kan. Tapi kalau masih berkelanjutan sampai beberapa minggu masih mual, pusing dan muncul ruam-ruam, berarti harus ganti regimen kayak gitu. Itu Terus, berarti nggak cocok ya? Yep, nggak cocok. Berarti untuk respon tubuh setiap individu itu beda-beda ARV-nya. Oke. Berarti kalau misal nanti mungkin ada teman-teman yang tanya ya ke kalian, misal nih ada yang ngeluhin aku pakai ARV ini nggak cocok, berarti otomatis harus kembali lagi untuk konsul ke dokter. Iya, Oke. harus konseling lagi. Nah, tadi kita udah ngobrol soal ARV ya. Nah, tadi udah dijelasin sama Ian juga ada beberapa ARV dan respon setiap orang itu beda-beda. Sekarang yang mau aku tanya ini, Ian ya. Untuk ARV itu apakah memang harus diminum seumur hidup atau mungkin ada jangka waktu cuma 3 bulan kah atau cuma 6 bulan gitu? Sayang sekali ya. Sampai sekarang kan masih belum ada obat yang bisa menyembuhkan, kembali lagi masih belum ada obat yang bisa menyembuhkan HIV sampai 100% benar-benar sembuh gitu kan. Baru ada vaksin kalau nggak salah, aku kemarin baca berita ada di Inggris kalau nggak salah, itu ada vaksin masih diuji cobakan untuk vaksin HIV gitu. Tapi ya kita harap semoga itu bisa berhasil. Berhasil. Oke, berarti untuk saat ini ARV itu Masih harus diminum setiap hari. harus setiap hari untuk untuk ininya waktunya Jangka waktunya tidak bisa ditentukan nggak sampai bisa ditentukan selamanya. Untuk minumnya berarti harus tetap on time ya, Harus waktunya on time sama. 24 jam. Oh, I see. Berarti untuk minumnya misal kemarin jam 7 harus jam 7 lagi biasanya ya? Jam 7 pagi ya Oke. kembali jam 7 pagi, kembali jam 7 pagi kayak gitu. Wow, nih itu lumayan sulit ya teman-teman kayaknya. Jadi kita harus ngatur waktu sendiri. Komitmen tuh. Komitmen. Kalau misal kita misal ya ada teman kita yang minum ARV, kayaknya dia agak kesusahan nih. Mungkin bisa dibantu kayak Bener banget, dibantu ngingetin. apalagi yang mungkin bisa dilakuin dari dia sendiri yang harus ini ya. Dari dia sendirinya. Harus Bikin jadwal, dibikin reminder gitu di HP. Oke. Nah, soal tadi ARV berarti memang harus diminum secara jangka panjang. Nah, setelah treatment ARV itu perlu nggak sih Ian VCT lagi? Enggak ya? Enggak sih kalau setelah VCT, kalau emang udah ada treatment ARV, itu bukan VCT lagi namanya. Ada namanya tes CD4, itu buat tes jumlah sel darah putih yang ada di tubuh gitu. Oh, I see. Berarti secara rutin dia tes CD4 ini. Yep. Berapa? Kalau nggak salah sih 6 bulan sekali ya, seingat aku. Tapi nggak tahu, nanti cari tahu ya teman-teman. Itu ya nanti kita PR-nya adalah kalau misal udah tes ARV, udah tes VCT dan mendapatkan treatment ARV, itu untuk tes selanjutnya adalah CD4 gitu untuk melihat sel darah putih kita. Jumlah gitu. imun kita dan jumlah sel HIV yang ada di tubuh kita ini udah rendah atau masih banyak atau masih tinggi kayak gitu. Oh, Atau udah bisa dikatakan undetect. Undetect itu adalah kondisi di mana jumlah virus yang ada di tubuh itu sedang tidur kayak gitu. Jadi nggak kedeteksi. Oh, kalau misalnya itu virusnya tidur selamanya berarti otomatis jangka hidupnya panjang banget ya. Yep, sih udah kayak orang normal gitu. Oh, kayak ada orang normal gitu. Oke. Tapi kalau setelah udah undetect nggak boleh meremehkan langsung kayak minum telat ARV gitu, nggak boleh. Harus tetap 24 jam on time. Nah, biasanya orang-orang itu kan saling menyepelekan ya karena mereka ngerasa undetect. Jadi mungkin boleh deh bolong-bolong ARV-nya padahal nggak boleh ya teman-teman, dicatat. Oke. Ini tadi banyak banget sih yang udah kita tahu ya soal ARV, CD4, populasi kunci, HIV AIDS. Nah, kita mau balik lagi nih soal AIDS gitu ya. Kapan sih kita bisa mengenali kalau misal teman kita atau mungkin saudara kita atau orang terdekat kita lah itu dia mengalami gejala AIDS? Sama sih kayak HIV, AIDS juga nggak ada tanda-tandanya menurut aku. Setahu aku ya, AIDS kan komplikasi yang terjadi karena
imun kita itu sangat rendah gitu kan. Jadi udah kita ada HIV di dalam tubuh kita juga kena penyakit yang lain kayak gitu. Misal kita udah kena HIV, imun kita udah rendah, kita juga kena TBC kayak gitu. Jadi yang kayak apa ya? HIV itu adalah inangnya gitu, dan gimana bisa dikatakan AIDS itu ada penyakit lain yang ikut nempel gitu. Jadi memang dia udah komplikasi ya, complicated dan banget. sembuhnya itu udah susah banget karena imun kita akan yang diserang emang. Oke. Berarti kalau misal teman-teman tahu informasi soal HIV itu sebenarnya bisa ditekan ya. Kalau misal teman-teman juga mungkin ada saudara atau ada orang terdekat yang mengalami HIV, berarti dia harus menekankan kalau dia harus tetap olahraga biar imunnya dia tetap terjaga supaya tidak ke arah AIDS. Harus tetap gitu hidup sehat. Oke, tetap harus hidup sehat. Jadi nggak ada yang dikurangin sama sekali. Dan terapi ARV-nya. ARV-nya. Nggak boleh lupa. Iya, bener banget. Nah, tadi soal AIDS tadi berarti kalau untuk perawatan dengan orang AIDS itu kayak gimana ya? Gimana? Untuk perawatan AIDS itu berarti beda sama perawatan HIV. Iya. Selain mungkin ARV. Berarti tergantung dari penyakit yang lain itu. Oh, tergantung penyakit yang mengkomplikasikan dia ya. Ya, kalau misalnya emang dia TBC ya berarti dia harus tetap minum ARV dan juga obat TBC-nya itu. Oke. Nah, banyak banget kan informasi yang kita dapetin buat teman-teman semuanya, mungkin tentang populasi kunci, HIV/AIDS, ARV. Sekarang aku mau balik lagi ke Inti Muda Jawa Timur. Kalau misalnya kita ngomong program kerja ya dan ruang lingkup itu pasti kita harus memberikan sesuai dengan visi misi kita, gitu. Nah, program kerja dari Inti Muda Jawa Timur kan berarti tentang mengedukasi teman-teman yang mungkin populasi kunci muda tadi ya, yang riskan ke HIV/AIDS. Yep. Apa sih program kerja yang udah dilakuin selama kurang lebih berapa tahun? Selama aku menjabat dari 2020 mungkin 2 tahun. 2 tahun ini apa nih mungkin yang udah terrealisasi? Kemarin sempat ada event besar kan, festival. Lumayan sih, nggak besar-besar banget. Iya, sorry. Apa ya, dari 2020 kan sebenarnya banyak event, tapi kan kita kan terhalang oleh Tante Corona. Iya, Tante Corona yang semua sangat banget ya, mengganggu kita ya buat beraktivitas. Jadi banyak event-event yang terundur dan akhirnya tercancel dan sebagainya. Tapi 2021 kemarin kita lumayan banyak sih, ada yang pasti karena masih bersangkutan dengan corona, kita apa ya namanya, kayak bantu-bantu teman-teman kita yang terdampak gitu, dari pekerjaannya atau dari dia terkena terinfeksi juga, kita ya bantu sebisanya. Kemudian ada juga TGIF. TGIF itu program kita, itu temu, gibah, informasi faedah. Itu kayak apa ya, kelompok kecil gitu buat ngobrol-ngobrol. Terus kita kan TGIF itu dibagi tahun lalu 2021 itu jadi 4 fase. Kita ngobrolin banyak lumayan soal SOGI-SC, kemudian HIV, terus ada IMS, terus yang terakhir mental health gitu. Oh, I see. Berarti Inti Muda Jawa Timur juga concern ke mental health-nya teman-teman yang mungkin survivor HIV. Yeps. Oh, bagus banget sih, keren. Karena itu beriringan kan pasti. Iya, soalnya kalau misal ya dia survivor HIV, otomatis mentalnya dia itu yang otomatis keserang, ya nggak sih? Dia bisa dapetin mental illness atau judge dari orang-orang di sekitar mereka. Memang perlu dukungan dari segi mental. Oke. Berarti untuk goalsnya dari Inti Muda Jawa Timur ini dalam 2 semester ini, 1 tahun ke depan tuh kira-kira apa? Goalsnya sih masih sama ya. Kita goals kami tuh populasi kunci muda yang berdaya dan terpenuhi hak-haknya kayak gitu. Oke. Soalnya kita semua yang di sini yang merasa populasi kunci muda kan emang ya dari anak mudanya aja sendiri kan, dari anak mudanya sendiri aja kita udah sering dibungkam gitu, suara-suara kita udah kayak jarang didengar lah, diremehkan. Mereka nganggap kalau kita orang muda kita nggak tahu apa-apa dan sebagainya. Apalagi yang kita sekarang tinggal di Indonesia dan populasi kunci yang juga termasuk LGBT dan sebagainya, malah nggak didengar 2 kali kayak gitu. Ya, betul banget. Soalnya memang ada gap ya di situ ya.
jangankan populasi kunci, bahkan anak-anak muda yang dia nggak populasi kunci aja jarang banget buat didengerin loh. Apalagi yang populasi kunci. Iya benar banget. Jadi benar sih kita harus memperjuangkan hak-hak setiap individu. Benar banget. Oke. Nah, kita udah di penghujung acara nih sebenarnya teman-teman. Singkat cerita tadi kita ngobrol soal populasi kunci, HIV. Jadi biar teman-teman juga paham kalau HIV dan AIDS itu beda banget. Banget beda. Dan itu langsung disampaikan dari teman kita Inti Muda Jawa Timur gitu. Nah, kalau misal buat teman-teman mau bertanya-tanya lebih gitu ya ke Inti Muda Jawa Timur, boleh banget di follow Instagramnya apa? @intimudajawatimur. @intimudajawatimur. Nah, di situ bakal ada banyak banget program kerja atau seputar teman-teman mau tahu tentang HIV atau tentang populasi kunci gitu. Makasih ya Ian udah menyempatkan waktunya buat kita ngobrol bareng di sini. Ya. Aku seneng banget sih bisa ngobrol sama Ian karena dia salah satu anak muda yang memang bersuara speak up banget soal HIV. Jarang banget loh ada anak muda yang ngomongin soal HIV. Oke, see you teman-teman Webinak di channel kita selanjutnya.